An-Nur surat ke-24 ayat 32. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ada notnya tidak? Ada. Ya. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian, maksudnya hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat kawin. Ya toh, nikah sudah. Jangankan jenengan yang merdeka, wong dulu saja Allah juga perintahkan, bantu hamba-hamba sahayamu. Yang namanya budak zaman dulu itu kaya atau miskin? Ini miskin. Bukan miskin, di sini disebut fakir malah oleh Allah. Fakir itu jik luwih ngenes timbang miskin, masih di bawah miskin. Fakir itu tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhan hariannya. Misal sehari kebutuhan untuk makan minumnya 50.000, dia hanya dapat 15.000, 20.000, itu fakir. Kalau dia dapat 25.000 sudah separuh itu, tapi tidak 50 atau dapat 30.000 atau dapat 40.000, itu miskin. Karena kebutuhannya 50, tetapi dia dapatnya separuh dan tidak sampai 50, maka miskin. Kalau fakir, separuh pun dia tidak dapat, maka itu fakir. Jika fakir, maka jangan menyebabkan kefakiran, kemiskinan seseorang, jangan menyebabkan kita tidak mau membantu untuk berkawin. Aja kok terus, walah kowe melarat no lho. Aku ya wegah no goleke. Jangan begitu. Karena Ar-Razzaq itu Allah, bukan kita. Yang maha luas karunianya, pemberiannya itu Allah, bukan kita manusia. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Maka bapak ibu, kalau anake wedok enek sing nembung, wis ora usah tekon macam-macam, lah kayamu ki pira wani nembung anakku. Lah kalau jenengan nanti dijawab oleh Allah gimana? Lah apa kowe duwe kekayaan to? Kayamu kuwi pira to kok wani ngelokke hambaku? Nanti kalau dijawab oleh Allah begitu gimana? Kekayaan yang Allah titipkan ke jenengan ditarik semua oleh Allah gimana? Ini pemuda nanti kalau ditanya, kayamu pira, kowe duwe apa? Jawab saja, alhamdulillah saya punya nyawa, saya punya agama. Sudah. Maka saudara segera nikah ya. Cari calon makmum, calon istri karena agamanya. Wis mesti tidak banyak tuntutan nanti. Dia akan bersyukur atas apa yang diberikan oleh suaminya sesudah suami berusaha dan berdoa. Apa yang diberikan oleh suaminya, kalau istri ini solehah, dia akan mensyukuri. Kenapa? Karena dia takut sekali
kalau kufur terhadap pemberian suami sesudah suami berusaha maksimal dan berdoa dengan maksimal. Dia takut sekali tidak mencium harumnya surga. Karena seorang istri yang tidak pernah bersyukur, tidak berterima kasih atas nafkah suami dan terus merasa kurang, haram masuk surganya Allah. Allah tidak sudi melihat istri yang seperti itu. La tashkuru li zaujiha wa hiya la tastaghni anhu. Kata Nabi begitu. Tidak qanaah atas nafkah yang diberikan oleh suaminya. Padahal suaminya sudah berusaha dengan penuh maksimal. Gegerewi nganti ireng-ireng. Itu tanda ya, tidak hanya banting tulang, yang banting daging barang. Artinya sudah berusaha semaksimalnya. Oleh Allah dibatasi. Kemudian nafkah apa yang Allah berikan oleh suami diberikan sebagai nafkah bagi anak istrinya. Lah kok istri tiba-tiba menuntut di luar kemampuan suami? Alah mas, nek mong jangan lodah pun kerep. Mbok yo awake dhewe niki mbok yo makani mbok ning restoran sing sak piring regane sak yuta ngono lho Mas. Atau sak piring regane 100.000. Padahal suami hanya diberi kemampuan oleh Allah 100.000 iso nggo mangan rong dina sak keluarga. Lah kok arep sak piring tok. Melihat istri tetangganya punya tas branded mahal, nuntut suaminya, Mas kula pengen tas kados nika, regane 3 yuta misalkan. Lah tas kuwi kan yo jek apik to Bu. Lah niki mboten branded. Ya kene tak tulisane branded. No. Tulisi pakai spidol tas ini branded ngono. Atau ini tas branded. Kalau sampai menuntut di luar kemampuan suami, ini istri yang tidak bersyukur, tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Menuntut di luar kemampuan suami, padahal suami sudah berusaha dan juga sudah berdoa. Maka saudara, kalau nanti nikah, saya pesan ya, cari calon istri yang baik agamanya. Ayu tok layan pak kalau agamanya tidak baik. Ning umume wong lanang ki sing digoleki ayune sik. Iya apa iya? Ayu menurut jenengan kan relatif. Kan berbeda. Menurut saya cantik. Menurut jenengan, menurut Pak Puji belum tentu. Yang menurut saya cantik, menurut beliau cantik itu belum tentu, relatif. Maka oleh Nabi kan disebut lijamaliha. Cari calon istri itu karena kecantikannya, lijamaliha. Cantik itu kan relatif, dulu kan sudah kita terangkan. Bagi orang yang laki-laki yang hidungnya mancung, seorang perempuan yang hidungnya mancung belum tentu cantik bagi laki-laki yang juga punya hidung mancung. Perempuan hidung mancung dikatakan cantik biasanya oleh laki-laki yang hidungnya pesek. Gitu. Bagi laki-laki
yang dianugerahi Allah mata yang bulat, yang lebar. Perempuan yang matanya sipit itu dikatakan cantik. Tapi bagi laki-laki yang matanya sipit, yang cantik biasanya yang tidak sipit. Bagi bapak-bapak mungkin sebagian kulit kuning langsat itu cantik, tetapi tidak semuanya. Ada yang mengatakan cantik itu saat sawo mateng, saat kulitnya hitam, itu ada juga. Ada yang rambut lurus, oh itu cantik, oh belum tentu. Ada kok laki-laki yang sukanya rambutnya ikal, itu kan ada. Keriting itu juga ada. Maka yang namanya jamal li jamaliha itu relatif. Terus walimaliha, karena hartanya sugih, lana bisa cantik menurut saudara dan kaya, anak tunggal. Wong tuane pun sepuh. Kuwi nek nikah tujuannya harta dunia. Dan wali nasabiha, dari keturunan baik-baik. 3 hal ini boleh hilang semuanya. Yang tidak boleh hilang yang terakhir, walidiniha, karena agamanya. Fatfar bidatidin taribat yadak, kata Nabi begitu. Nabi tidak ngendika fatfar bidatil jamal taribat yadak, gundeli kecantikannya niscaya kamu beruntung. Nabi tidak ngendika begitu. Nabi juga tidak berpesan fatfar bidatil mal taribat yadak, pegang kekayaannya kamu pasti beruntung. Nabi juga tidak sedang berpesan demikian. Atau Nabi juga tidak berpesan fatfar bidatin nasab taribat yadak, pegang teguh keturunan nasabnya kamu pasti beruntung. Nabi juga tidak berpesan begitu. Penekanan dari Nabi fatfar bidatidin taribat yadak, pegang teguh kriteria agamanya, kamu pasti beruntung dunia, beruntung akhirat. Siapa yang menjadikan beruntung? Allah. Di dunia saja, istri yang paham dan mengamalkan agama, dia akan bakti pada suami selama suami dalam kebenaran. Dia tidak akan pernah menuntut sesuatu yang memang di luar kemampuan suaminya. Dia akan mentaati apapun yang menjadi perintah suami selama benar, tidak menyimpang dari Allah dan Rasulnya. Dia akan tunaikan kewajibannya sebagai istri. Tunduk patuh kepada Allah. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib. Dia akan tunduk patuh kepada Allah dan akan menjaga kehormatan rumah tangganya di saat suami tidak ada di sisinya. Saat suami pergi cari nafkah, dia tidak WA-WA-an, tidak video callan dengan laki-laki yang bukan mahram. Dia tidak memasukkan tamu tanpa seizin suami, sehingga betul-betul menjaga kehormatan rumah tangga suaminya. Ketika dianugerahi oleh Allah keturunan, dia akan ikhlas rahimnya untuk ditempati anak dari suaminya. Setelah lahir, dia akan susui anak suaminya, didik dengan baik anak-anak dari suaminya itu. Saat suaminya tidak ada di rumah. Ini istri yang solehah. Maka saudara segera nikah, cari istri yang solehah, jangan cari yang khobisah. Jangan cari yang tolihah, tapi yang solehah.
Mudah-mudahan Allah meridhai dan memudahkan urusan pernikahan saudara sehingga betul-betul anugerah dari Allah saudara dikirim seorang istri yang solehah. Yang belum punya istri lagi, ya, duda-duda segera menikah. Ibu-ibu juga begitu. Jangan keterusan berada di zona nyaman. Saya nyamannya begini, ijen engko nek saya nikah lagi wah harus nafkahi istri. Ingat Bapak Ibu, dengan menikah berumah tangga berarti semakin terbuka luas pintu-pintu surga, terbuka lebar pintu-pintu kebaikan. Suami mendidik istri, tunaikan kewajiban dengan baik. Istri bakti pada suami, tunaikan kewajiban dengan baik. Itu semuanya amal soleh semuanya. Ya, ada lagi.